nih, ini yang muncul nih. Ya, tombol ini muncul, ada perintah run. Di sini ketik ncpa.cpl. ncpa ya, .cpl. Kalau sudah enter atau oke, biar gampang masuk ke adapter. Nah, di sini adapternya. Kalian di sini cek semua. Kalau ada di situ virtual, di sini ada adapter virtual box seperti ini nih. Ini ada virtual box, kalian disable. Jangan ada virtual box enable di situ. Ya, nanti akan konflik masuk login virtual box-nya. Login mikrotiknya ini disable, baru yang lainnya yang Ether 2, baru kebetulan pakai Ether 3 ini di enable. Selebihnya disable semua. Ya, jadi jangan sampai nanti Pak mikrotiknya rusak. Bukan, ininya virtual box-nya masih dinyala. Matikan itu semua sebelum cek masuk mikrotik, cek dulu ini. Berarti mati semua, Pak? Ya, kecuali Ethernet yang kamu pakai untuk akses mikrotik. Mari pakainya yang ini. Maka ini enable, selebihnya nih disable, disable, disable. Cara buka pertama ini dulu. Jangan ada nanti bingung, ada asesor bingung gitu, nggak bisa masuk mikrotik. Nggak ada pertanyaan soalnya. Tanya teman udah nggak mungkin. Kamu sendiri yang mengerjakan. Cek dulu ini, bikin disable semua kecuali untuk akses mikrotik. Ini baru di enable. Oke, kalau sudah baru connect mikrotiknya. Pastikan ini sudah oke ya, langkah pertama. Nah, ini sudah oke, kita masuk di mikrotik. Kita lanjut ya, tadi IP DHCP client plus, kemudian Ether 1, kemudian apply. Oke. Nah, ini sudah bonding. Berapa IP yang didapat? 155.20.1.215/16. Ini udah automatically ya, kita pakai dinamik. Ini sudah ada dapat 155.20.1.215/16. Ini udah oke. Kemudian setelah ini apa? Oh, IP equivalent 1 dong. Satunya dibuat biar mengalirkan internet ke klien. Oh, lupa kan? Firewall. Jangan lupa. IP, firewall, NAT bukan filter rule. NAT plus on, terus action. Ya, jangan lupa ya, habis PKL lupa semua nih. Masquerade, oke, apply, oke. Ether 1 sudah oke. Kita cek, pengecekan menggunakan new terminal. Kita ping. Sudah oke, sudah terkoneksi dengan internet router kita. Ya, sudah ada balasan. Oke, lanjut berikutnya. Masuk ke yang ini. Nah, ini masuk di VLAN nih. Menambahkan interface VLAN. Nah, langkah berikutnya, karena di sini tidak ada, kita cek di sini IP address. Kalau kita tambahkan, misalkan sini cek, nggak ada ini. Kepala sekolah nggak ada, guru nggak ada, siswa juga nggak ada. Nah, tugas kita menambah di sini. Caranya, kalian klik masuk ke interface. Ini interface. Ya, interface, kita klik. Oke, interface kita klik. Nah, kalian klik di sini ada menu VLAN. Kita klik di sini VLAN, ya. Kita klik plus. Oke, general VLAN 1 di sini ada VLAN 1 nih. Masukkan sesuai soal VLAN 1 di sini. Nah, betul.
VLAN 1, VLAN ID-nya berapa? 10 adalah name-nya kepala sekolah. Nah, VLAN 1 ini ganti. Ini kita ganti nih name-nya menggunakan name ini yang sesuai soal. Ketik di sini kepala sekolah. Kemudian ditandai VLAN ID-nya berapa? 10. Nah, ini VLAN ID 1 ganti menjadi VLAN ID 10. Terus VLAN 1, VLAN ID 10, name-nya kepala sekolah, dia dilewatkan lewat jalur mana? Ether 2. Interface ini kita ganti nih. Harus teliti ya. Interface kita ganti menjadi Ether 2. Sesuai perintah soal di sini VLAN pada Ether 2. Kita minta masukkan di sini VLAN Ether 2. Jadi name-nya ganti kepala sekolah, VLAN ID-nya 10, interface-nya Ether 2. Kalau 2 play, oke. Nah, penambahan untuk VLAN 1 kepala sekolah sudah selesai. Lanjutkan VLAN 2 dan VLAN 3. Plus lagi di sini VLAN sini diganti name menjadi ya. Kemudian VLAN ID-nya 20 ganti. Interface-nya ya Ether 2. Apply oke. Nah, di sini ada tanda R, ini running berarti sudah benar. Interface yang kita buat sudah jalan ini. Tambah lagi VLAN 3 plus VLAN siswa. Ya. VLAN ID-nya 30, interface-nya Ether 2. Oke. Ya. Nah, ini sudah selesai untuk penambahan interface. Baru kita membuat IP-nya. Kepala sekolah, guru, siswa. Ya, kalau interface sudah dibuat, baru kita pasang IP-nya sesuai soal. IP-nya di soal lihat. Ini tugas yang ini sudah selesai. Tugas B buat Ether 1 sudah selesai. Berarti A dan B sudah selesai. Oke, lanjut Ether 2. Nah, ini Ether 2. Ether 2 interface VLAN IP-nya sudah ditentukan nih. VLAN 1 network 10, VLAN 2 20, ini VLAN 3 seharusnya 30. Ya, ini sudah ada, kita selesaikan dulu. DHCP pool dibatasi masing-masing VLAN hanya 10 sampai 20 ya, 10 sampai 20. Oke, kita buat IP-nya. Langkahnya apa? IP address. Good. Kita plus, nah masuk di sini VLAN 1 IP-nya 192 168 10.1/24 ya. Di sini interface-nya kita masukkan sesuai yang diminta VLAN 1. Apa? Kepala sekolah, kita klik di sini. Tuh sudah ada. Yang tadi kita tambahkan. Kepala sekolah kita klik sini. Apply. Oke. Nah, ini sudah ada kepala sekolah. Masukkan lagi VLAN 2 192 68 1/24. Ini guru. Nah, masuk di sini, apply, oke. Tambah lagi VLAN 3 192 168 30/1/24. VLAN siswa, masukkan di sini. Apply, oke. Nah, sudah selesai membuat IP untuk masing-masing VLAN. Oke, sudah selesai. Kemudian kita masukkan untuk IP apa lagi? WLAN. Nah, ini sudah ada IP WLAN, masukkan juga di sini. Plus berapa? 40/1/24. IP WLAN, apply, oke. Merah, kenapa merah? Belum ada klien yang terhubung. Oke.
Udah selesai seluruh IP kita buat. Kalau udah seperti ini, bangunan jaringan sudah siap, kita memulai mengkonfigurasi. Sekarang kita diminta di sini di soal membuat DHCP server. Tadi diminta di soal di sini, perhatikan. Ini DHCP server. Kita buat dari seluruh IP ini yang ada di VLAN mengalir ke switch IP-nya. Ya, IP VLAN mengalir dari router masuk ke switch. Berarti dibuat apa? DHCP? Oh, DHCP setup. DHCP mensuplai. Ingat prinsip kerja DORA system. DORA system masih ingat? DORA system cara kerja DHCP server. Masih ingat? Wah, lupa nih hapus PKL ya. D yang pertama apa? Di sini server, di sini klien. D yang pertama adalah discovery. Apa discovery? Dari klien, ini PC klien, di sini PC server. Discovery adalah dari PC klien. Hey, di sini apa ada jasa yang menyediakan IP? Dia mencari, menemukan, discover kan menemukan. Dia lari ke sini. Ini discover. Dia mencari informasi untuk mendapat IP dia secara otomatis. Minta ke server apa ada jasa yang menyediakan IP. Dia nanya nih posisi klien PC. Discover. Kemudian offer. Dari sisi server, woi aku punya IP. Dia menawarkan, aku punya IP. Dia ngasih tahu ke sini. Ini offer. Ya, discovery, offer, baru R kedua. Bukan receive. Di sini ngomong apa ada yang punya IP. Oh, dia ngasih tahu. Oh ya, saya punya IP. PC apalah PC klien minta lagi. Oke, kalau gitu saya minta request. Kalau itu saya minta IP, request ke sini lagi dia. Dia ke sini. Request minta IP. Baru dari sisi server acknowledgement. Oke, aku kasih kau nih IP A tapi dengan syarat. Syaratnya adalah ada pembatasan waktu. Di sini di defaultnya ada 10 menit. Kamu bisa rubah nanti kalau ada soal nanti di uji kom, bikin list time-nya. Ini namanya list time, waktu peminjaman ya. Berarti bisa disetting, Pak. Bikin list time-nya 3 jam. Bikin list time-nya 2 jam. Berarti kamu tinggal cari waktunya itu. Kalau 10 menit dia begini 10.00. Ini 10 menit. Kalau minta 2 jam berapa? 02.00. Kalau 50 menit 00.50. Nah, ini ada diatur di list time waktu peminjaman. Ya, ingat nanti kalau ada soal ini adanya di DHCP server. Nanti kita praktekkan. Sekarang kita praktek ya. Oke, kita membuat tugas berikutnya, mengalirkan IP DHCP server dari interface kepala sekolah masuk ke switch. Langkahnya adalah IP DHCP server, DHCP setup, jangan plus. Ini ada yang lupa nih. IP DHCP server, DHCP setup, Ether interface. Oh, dua sih. Yang dibuat apa? Interface apa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Klik di sini. Kepala sekolah. Next. 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 Lihat soal lagi. Address to give out. Ingat ada pembatasan IP. Jadi waktu membuat uji kom tidak hanya sekedar komputer connect, nggak cukup, dicek bener IP-nya cocok nggak dengan soal. Kita lihat di sini soal.
Nih, DHCP pool yang diminta ini soal nih 192, 168, 10, 10 sampai 10, 20. Ini merubah DHCP pool adanya di address to give out ketika membuat DHCP server, IP DHCP server. Di sini ada 192, 168, 10.2. Duanya ini kita ganti sesuai soal berapa? 10. Nah, di sini ganti. Kemudian dia sampai 10.254. Di sini berapa? 20. Nah, 254 kamu ganti di sini. Hapus nih yang 254. Ganti 20. Hati-hati ketika menghapus, kalau titik kehapus nggak connect nanti. Masuk di sini, benar-benar diteliti ya. Kalau sudah, next. Next. Nah, ini yang Farid terangkan tadi. List time. Ya. Ini ada tulisan list time 00.10.00, berarti dia di list time peminjaman waktunya di DHCP server hanya 10 menit. Kalau diminta 50 menit ya kamu ganti di sini. Minta 1 jam ya tinggal 01 di sini. Oke, ini harus nanti diperhatikan di soal ya. Kalau muncul di soal waktu uji kom. Oke, kita next. Nah, ini sudah sukses untuk server kepala sekolah. Selanjutnya guru. Ya, tinggal kita ulang seperti langkah pertama. Nah, ini dirubah 10, 20. Next. Oke, langkah selanjutnya untuk siswa kita buat next. Sukses untuk DHCP server. Kalau untuk WLAN perlu dibuat. Sudah bisa kan? Bisa apa udah lupa nih? Oke, kita buat ya DHCP server. Soal yang ini sudah selesai, kita masuk WLAN. WLAN kita tadi sudah buat IP-nya. Membuat access point apa langkahnya? Ini menyelesaikan soal WLAN. Kan tadi IP sudah kita buat ini. Kemudian SSID diminta nama lengkap siswa, password 1 sampai 8, DHCP pool 10 sampai 20. Langkahnya gimana? Membuat access point. Apa langkahnya? Wireless. Kemudian wireless checklist dulu, oke, good. Terus ini belum selesai kan? Kita membuat access point, berarti menentukan mode. Di sini kita double klik wireless, modenya. Nah, di sini masih station. Perhatikan ya, kemarin kasus yang tahun kemarin rata-rata di sini kalau udah ujian pas posisi station, kok nggak muncul terus nih WLAN-nya gitu. Ini dirubah nih menjadi AP bridge. Good. Kemudian frekuensi SSID-nya diminta nama lengkap siswa. Nih, katakan 16 si John. Security profilnya biarkan. Oke, kita kembali apply. Oke, ya. Kemudian membuat password. Ya, passwordnya security profile plus profil 1. Oke. Gimana langkahnya ini? Menyelesaikan ini gimana? Membuat password nggak muncul menunya? Ganti namanya. Iya, menjadi dynamic is WPA 2 masukkan di sini 1 sampai 8. Ini sama. Kemudian apply, oke. Kemudian apa nih? Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Oh, membuat security profile sudah. Kita kembali ke wireless.
buka. Security profile dirubah menjadi profile 1. Good. Nah, oke, kemudian apa? Ada yang kurang? Apa yang ada yang kurang? Firewall boleh. Firewall kalau pasang semua boleh semua, berarti mulai dari interface ya. Ini outnya kita buat kepala sekolah, guru, siswa, sama wilan ya. Ini kita ini belum dibuat. Apalagi actionnya jangan lupa. Kemudian wilan. Oke, action. Oke. Terus apalagi untuk kewilan? Ada yang belum apa? DHCP server, good ya. Oke, DHCP server, DHCP setup, masuk wilan 1, next. Oke, next. Ingat IP-nya ditentukan, DHCP pool-nya. Next. Address to give out. Nah, ini diganti 10 sampai 20. Baru sekali ini aja praktek ya. Berikutnya kalian tinggal praktek sendiri. Ya. Oke. Coba dicek si John sudah bisa connect belum? Buka wifi-nya. Si John udah connect belum? Udah. Hah? Sudah belum? Sudah ya. Karim nggak ngecek soalnya. Sudah. Password 1 sampai 8 bisa dicek. Connect belum? Oke ya, pengecekan nanti. Kita lanjut masuk ke suite. Biar lanjut nih kalian bisa. Kalau yang ini sudah selesai di mikrotiknya. Yang ini sudah selesai seluruhnya sampai WLAN. Yang di suite sekarang. Suite kita menggunakan billing. Billing itu IP default-nya adalah kita menggunakan kelas A 10, 90, 90, 90. Ini IP default. Ya, 10, 90, 90, 90. Jadi untuk bisa kita mengkonfig masuk ke jaringan ini, langkahnya gimana dari PC remote? Iya, good. IP PC remote harus kita samakan satu jaringan dengan switch billing. Untuk membuka masuk ke adapter langkahnya, nih yang tadi. Nah, Windows R, ncpa.cpl ini sudah ada, enter. Kita masukkan yang di sini, ya. Ini properties. Masuk IP 4. Nah, kita bikin static 10 90 90. Selain IP defaultnya switch dealing, kita pakai 80. Kita klik subnet, nah dia kelas A, oke. Oke, kita sudah masuk ke switch ya. Ini sudah satu jaringan PC kita, remote laptop kita. Kalau sudah, untuk masuk ke switch dealing kita buka browser. Boleh Firefox, IE, Edge, boleh. Kita pakai Edge. Nah, di sini kita masukkan IP-nya 10 90 90 90. Masuk enggak ini?
Kabelnya. Kabelnya minta diganti. 10, 90 too long much. Oke. Coba minjem kabel yang benar. Nih. Oke. Oke, kita coba lagi. Kita masuk ke sini ya. Masuk ke suite. Di sini enter your password. Passwordnya pakai admin huruf kecil ya. Kita ketik admin di sini. Admin huruf kecil nih. Admin. Oke. Kita sudah masuk ke landing page dari D-Link. Oke, seperti di Cisco sama ya, tinggal kita terapkan menu-menunya di sini. Kalau Cisco menggunakan Command Line User Face, kita menggunakan Graphic User Interface. Langkah pertama, kalian masuk di L2 Fitur. Nih, L2 Fitur, masuk ke VLAN. Ya. Jadi untuk apa ini kita konfigurasi suite? Ini kita menyiapkan tampungan dari MikroTik. MikroTik nanti kan dia akan supply IP tadi yang ini. Di sininya di suite-nya kita siapkan. Ini untuk langkahnya ini. Ya. Oke, langkah pertama fitur VLAN masuk ke 802.1key. Yang ini ya. 802.1key. Minta di reset nih. Bentar. Kemarin sudah dipakai, jadi minta di reset. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah kita reset ya, kita akan memasukkan. Nah, kita mengenal yang namanya trunk port dan akses port menggunakan VLAN ID. Di sini ada trunk port, ada akses port. Trunk port ada yang tahu? Trunk port untuk di VLAN. Trunk port adalah port yang akan digunakan untuk
akses internet, ini ISP-nya. Ya, sementara akses port adalah port yang akan digunakan untuk mengakses di sini klien. Ini kalau di ID. Kalau di switch dealing, kita akan mengenal yang namanya untarget, target, dan not member. Oke, di sini kunci mengkonfigurasi switch adanya di sini. Jadi ini harus paham dulu baru masuk ke sana. Ya, terang port berarti ISP. ISP terang port ini internet itu kalau di switch dealing adanya di sini. Target ditandai. Kemudian untuk akses ini adanya di target. Not member apa Pak? Not member digunakan untuk yang tidak dua-duanya. Dia bukan terang, dia bukan akses, maka maksudnya not member. Contohnya apa? Contohnya adalah PC yang kita gunakan hanya untuk meremote switch. Dia nggak perlu internet, hanya mempunyai minta untuk mengakses switch. Dan dia bukan klien, dia bukan ISP, dia bukan klien, masa maksudnya not member. Berarti not member ini adalah maksudnya yang untuk PC remote. Kita menggunakan port berapa? Port berapa? Port 1 itu untuk ISP. Port 3 tadi di sini tentukan tadi soal. Perhatikan di sini ya. Kembali ke soal lagi, pokoknya sekali satu soal ini perhatikan. Perhatikan soal port 1 terhubung WiFi. Port 3 VLAN 1, port 4 VLAN 2, port 5 VLAN 3. Nah ini port 2 apa? Port 2 digunakan untuk PC remote. Ingat port 2. Nanti kita konfigurasi port 2 dulu. Oke, masuk di sini. Caranya kita klik yang ini nih, VID. VID nomor 1 kan ada nih, kita klik, nah, akan muncul. Ada kok timeout kan. Lamaan kita cuekin dia. Ini kita klik ya. Kita masuk untarget, target, not member. Kebaca nggak di belakang nih? Udah ya. Ini perhatikan nih, untarget, target, not member. Yang ini tadi baru terangkan. Kita port 2 bukan target, bukan untarget, dia not member. Berarti yang butuh internet enggak? Ether 1, port 1. Untuk yang pertama, untuk yang PC, kita PC remote dulu config. Caranya gimana di sini? Isi Ether 1 masuknya kemana ini? Yang ada di sini. Yang ada di sini. Ini port 1 masuknya apa ini pilihan ini? Port 1 untuk PC remote perlu nggak port 1? Pertanyaan gitu. Untuk PC remote port 1 perlu tidak? PC 1, port 1 untuk PC remote ya nggak perlu, buat apa? PC remote hanya butuh port 2. Berarti port 1 kita not member. Kalian klik di sini yang bulat nih. Kan tadinya di sini dia pindah sini. Tuh. Port 2. Nah, ini yang kita config sekarang. Port 2 itu sebagai port 2 sebagai apa? PC remote. Pilihannya untarget. Port 3 not member. Ini udah paham belum nih? Port 4 not member. Ingat, kita masih mengkonfigurasi untuk port PC remote. Oke, port 5 not member. Berarti yang digunakan hanya Ether 2. Seperti ini. Pahami dulu nih.
Pahami dulu. Yang kita config hanya untuk PC remote port 2 seperti ini. Kalau sudah apply, nah, jatuhnya tinggal Ether 2 saja, port 2 saja yang masih aktif. Selanjutnya kita mengkonfigurasi untuk kepala sekolah, guru dan siswa. Ingat soal di sini. Nih, port 3 untuk VLAN 1, berarti kepala sekolah. Kita tambah VLAN-nya ini, klik add VID. Di sini ada add VID. Nah, VID 1 apa? Berapa di sini? Soal 10. Nah, kita masukkan di sini 10. VLAN name-nya kepala sekolah. Ketik di sini. Abstrak lah, tulis sudah. Kemudian dia kepala sekolah butuh internet tidak? Butuh, berarti yang ditandai target. Oke. Port 2 capsek perlu tidak? Tidak, taruh di not member. Port 3 kepala sekolah butuh nggak? Taruhnya di mana? Taruhnya di untuk mengakses. Oh, target kan sudah ini. Target. Port 4 not member. Port 5 not member. Apply. Capsek masuk. Tambah lagi add VID. VID 20. Film name guru. Oke, guru sekarang. Guru komputer guru mengakses internet tidak? Akses. Berarti add port 1 target. Ya, port 2 nya butuh nggak? Tidak, not member. Port 3 not member. Port 4 untarget, port akses. Port 5 not member. Oke, good. Nah, gitu ya. Tambah lagi untuk siswa 30 siswa. Port 1 butuh internet tidak? Nah, klik di sini. Port 2 not member. Port 3 not member. Port 4 port 5 apa? Target. Good. Kalau sudah apply semua, ingat konfigurasi ini harus disimpan. Udah selesai kita konfigurasinya sampai 1 2 3 VID. Kliknya di sini. Nih, simpan, klik save configuration. Please press the play. Nah, ini sudah menyimpan. Tuh, has been saved. Continue. Sudah selesai. Uji kom sudah selesai. Kita coba, kita pasang lagi seperti apa hasilnya. Bener nggak IP-nya? Kita cek dulu.